Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul la hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutamam. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ma li habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabil mukarram. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Syauqul muhibbi ila Muhammad aflahu thumma bihi tahayyam. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Fil hasyri syafi'una Muhammad munjil khalaiqi min jahannam. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim.
ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أولئك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أدر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau-beliau dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu lagi di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun suasananya hujan, tetapi ini Pak Huda sendiri bisa hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah, dapat kita amalkan di dunia ini dan hasilnya kita terima besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Hadirin hadirat yang berbahagia, melanjutkan uraian tentang Isra Mi'raj di minggu yang kemarin sudah dalam rangka menyambut datangnya bulan Rajab ini adalah uraiannya adalah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin adalah Nabi bertemu dengan bau yang sangat harum, yang itu adalah bekas tempat terbunuhnya Masitah. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan di suatu tempat. Nabi melihat orang yang menanam, yang panen tanaman tidak berhenti setelah selesai satu bidang tanah yang dipanen itu pindah kepada yang satunya, begitu seterusnya tidak berhenti. Lalu Nabi Muhammad SAW tanya kepada malaikat Jibril, itu gambarannya umatnya siapa, menanam panen padi tidak berhenti. Itu gambarannya umat Nabi Muhammad yang waktu di dunia itu senantiasa dia itu dermawan atau ahli bersedekah. Jadi oleh Allah Ta'ala rezekinya diberikan kepada orang yang ahli bersedekah itu tidak berhenti. Digambarkan dalam pertemuan Nabi ketika Isra dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, Nabi bertemu dengan orang yang panen tidak berhenti. Oleh sebab itu kita sebagai umat Muhammad tentu secara syariat itu terdorong dan kita didorong supaya suka dan senang bersedekah, apalagi tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu tergambar dalam perjalanan Nabi itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, melihat orang yang panen tidak berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan bertemu dengan suatu peristiwa dalam Isra itu, yaitu orang yang berenang di kolam renang darah sambil memegang semacam barang gitu. Kalau dalam riwayat itu yang kanan itu tangannya megang daging, yang kiri megang bangkai. Kebetulan dia berenang di kolam renang darah. Lalu Nabi Muhammad tanya kepada Rasulullah, kepada malaikat Jibril, itu gambarannya umat siapa? Itu gambaran umat Muhammad yang senantiasa di dunia itu suka melakukan hal-hal yang dilarang, seperti halnya berzina, kemudian makan barang haram. Akhirnya tergambar dalam Isra itu diantaranya gambarannya adalah orang yang berenang di kolam renang darah. Memang dalam Al-Quran itu Allah mengatakan
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan kalian itu mendekatkan zina, karena perbuatan zina itu adalah fahisyah dan paling jeleknya jalan itu, tindakan yang dilakukan oleh umat Muhammad. Tangan yang kanan megang daging itu artinya yang halal kan gitu. Yang kiri megang bangkai itu artinya yang haram. Jadi ceritanya punya keluarga yang halal, justru dia selingkuh dengan orang lain. Di situ tergambar dalam peristiwa perjalanan Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan Rasul melihat orang yang berenang di kolam renang darah sambil memegang daging yang baik dan daging yang busuk. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kemudian di antaranya juga Nabi bertemu dengan seorang wanita yang memakai pakaian hiasan sambil memegang teriak-teriak memanggil Rasulullah. Perempuan itu dalam gambarannya yang memakai perhiasan sedemikian rupa, lalu teriak-teriak memanggil Muhammad, Muhammad dan seterusnya. Lalu Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril. Jibril itu gambarannya umatnya siapa? Itu gambarannya umat Muhammad yang suka pamer. Nah ini mungkin terutama pamer kekayaan. Orang sekarang yang tidak tahu agama dan dia tidak tahu hikmah di balik bahayanya orang pamer, karena dia banyak materinya, mungkin beda juga yang kita lihat dengan orang biasa. Dalam hati dia itu memamerkan kekayaannya. Lalu Nabi begitu tanya kepada malaikat Jibril, kok sampai seperti itu Jibril? Iya, karena dia itu memamerkan, merasa harta yang dimiliki itu jerih payahnya dia sendiri tanpa pertolongan dari Allah. Jadi orang itu kalau tidak tahu tentang hakikat hidup, diberi kehidupan sedemikian rupa oleh Allah, tapi tidak tahu, akhirnya merasa semua yang dia lakukan itu secara mutlak jerih payahnya sendiri, bukan pemberian dari Allah. Tetapi kalau orang yang tahu agama, walaupun seperti apa yang dia lakukan, tetapi tetap bergantung kepada ketentuan yang Allah tentukan. Karena kehidupan itu yang menentukan, yang mengarahkan semua itu Allah. Inilah bapak-bapak gambaran diantaranya yang diperlihatkan dalam perjalanan Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan bertemu dengan orang yang senantiasa memotong bibirnya sendiri, digunting sendiri, bibirnya digunting sendiri. Lalu Rasul tanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu gambarannya siapa? Orang yang menggunting bibirnya sendiri itu. Itu Muhammad, gambarannya umat Muhammad yang suka mengadu domba. Mengadu domba itu kalau bahasa Arabnya namam.
Jadi peristiwa yang terjadi di selatan dibawa ke utara supaya yang utara itu terpancing akhirnya menyerbu yang selatan. Ini diadu domba. Namam itu orang yang mengadu domba satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dari barat dibawa ke timur atau dari selatan dibawa ke utara, sebaliknya dari utara supaya bertempur dengan yang selatan. Itu orang yang mengadu domba itulah namanya namam. Besok itu gambarannya yang kita lihat dalam sejarah perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu melihat orang yang senantiasa bibirnya digunting sendiri itu. Begitu digunting panjang lagi bibirnya digunting lagi. Tidak berhenti-berhenti menggunting bibirnya. Orang yang suka mengadu domba persoalan di antara kedua belah pihak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau di zaman seperti sekarang ini yang kita saksikan bukan lagi mengadu domba bahasanya, tapi istilahnya memberi informasi, diperhalus. Tapi dengan informasi yang dia berikan kepada pihak lain itu terpancing akhirnya jadi cekcok gitu atau ribut di antara kedua belah pihak. Nah itu yang dikategorikan namam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di antaranya yang perlu kita ikuti kisah namanya. Kalau dalam bahasa Arab itu kisah Isra Mi'raj. Cerita Isra, terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Rasulullah bertemu dengan suatu kelompok masyarakat, gambarannya dalam Isra itu yang dia memukul kepalanya sendiri. Jadi kepalanya dipukul sendiri, tidak berhenti-berhenti, kepalanya dipukulin sendiri. Tidak tahu. Akhirnya Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, itu gambarannya umat siapa? Kepalanya diantemi sendiri. Itu gambarannya umat Muhammad yang sholatnya itu apa namanya? Sok uglangan, sok sholat, sok enggak. Jadi tidak konsisten dia melaksanakan ibadah untuk dirinya sendiri, sholat 5 waktu terutama. Nanti kalau berdasarkan kisah Isra Mi'raj seperti itu gambarannya. Jadi nanti kepalanya dipukul sendiri, tidak berhenti-berhenti. Ternyata sanksi daripada orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak konsisten, tidak istiqomah. Waktu sholat karena hari raya keluar semua sholat. Besok kalau puasa kita saksikan ke masjid semua kan, ke musola semua. Begitu seminggu selesai mundur lagi semua. Orang kayak itu bukan agama memberi uraian sedemikian berat, bukan. Maksudnya uraian itu yang tergambar dalam kisah Isra Mi'raj itu kuduni ya. Ya sekali dia melaksanakan perintah Allah, ya perintah Allah itu dilaksanakan, itu tidak berat. Cuman yang memberatkan sendiri kita orang, merepotkan sendiri. Iya. Bahkan semacam hidupnya itu kalau katanya orang akademik tidak di manage sedemikian rupa waktu perjalanan hidupnya dalam 24 jam. Ini untuk ibadah, ini untuk kerja, ini untuk istirahat, tidak di manage. Akhirnya ngawur saja. Waktu sholat kerja terus, tidak sholat, kerja.
Bukan berarti agama itu tidak meringankan, sebetulnya diringankan oleh agama. Yang penting melaksanakan sholat itu ya normal sajalah, tidak berlebihan. Kalau orang sholat memakai waktu dianggar setengah jam 30 menit, itu sholatnya orang yang paling khusyuk itu. Ya sholat yang kita laksanakan paling berapa? 15 menit lah, bukan 30 menit. Iya, ini 4 rakaat loh. Kalau yang subuh itu kadang-kadang imamnya kan suratnya panjang ya. Yang subuh karena memang jumlah rakaatnya cuma 2 rakaat. Tapi yang jelas tergambar dalam Isra Mi'raj itu nanti kepalanya dipukuli sendiri karena dia itu melaksanakan tanggung jawab tetapi tidak dilaksanakan dengan konsisten. Tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan istiqomah bahasa Arab. Oleh sebab itu banyak gambaran-gambaran yang bisa diambil sebagai contoh memberi motivasi kepada kita umat Muhammad agar sebaliknya tidak seperti gambaran yang dilihat oleh Rasulullah dan malaikat Jibril waktu Isra Mi'raj. Sampai di Masjidil Aqsa dalam riwayat itu Rasulullah disambut oleh semua para nabi, bahkan banyak malaikat yang menyambut. Di dalam masjid itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid apa bagaimana? Yang jelas Nabi Muhammad itu disambut sedemikian rupa oleh para nabi untuk melanjutkan perjalanan nanti naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai naik di atasnya. Namanya Sidratil Muntaha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada yang cukup memberi dorongan diri kita itu supaya punya keyakinan yang kuat dan mantap tentang benda yang terjadi di Masjidil Aqsa. Itu Nabi mau mengangkat ke atas itu dalam riwayat itu pakai tangga dari emas itu. Mungkin kalau manusia normal seperti kita tidak melihat. Tapi yang jelas tangganya Rasul untuk Mi'raj itu dalam riwayat adalah tangga dari emas, diambil dari surga itu. Nah, begitu Nabi naik ke atas itu ada batu besar ikut Mi'raj juga, ikut naik, tapi dengan malaikat Jibril di stop. Riwayatnya sampai sekarang katanya di sana di Masjidil Aqsa itu ada batu ngambang di atas. Nah itu ketika Rasul mau Mi'raj itu. Di situ sudah Allah memberi gambaran tentang kekuasaannya agar hamba Allah termasuk kita itu percaya. Karena urusan yang berkaitan dengan keyakinan ada yang transparan, ada yang tersembunyi. Untuk kita ini punya keyakinan yang benar, harus mengetahui bahwa apa yang berkaitan dengan kewajiban hamba Allah termasuk kita bisa kelihatan atau tidak, yang jelas kita harus percaya, harus yakin itu. Contoh yang gampang ini. Kalau secara langsung transparan seperti halnya malaikat kan tidak bisa juga, apalagi Allah. Kita percaya bahwa Allah itu ada kan gitu ya. Malaikat juga kita percaya malaikat ada kan gitu. Tapi yang lebih spesifik gambaran yang tidak
dilihat, tetapi harus percaya tentang apa? Siksaan Allah dan pahala. Pahala kan tidak kelihatan juga. Hanya kita yakin kalau melakukan hal-hal yang positif, pahalanya Allah memberi pahala sedemikian banyak kan gitu. Sebaliknya kalau melanggar aturan Allah, Allah akan memberi siksa sedemikian berat. Tetapi pahala dan siksaan itu kan tidak kelihatan juga. Hanya kita dituntut untuk yakin dan percaya. Itu yang namanya iman kan. Bukan cuma itu, banyak. Adanya surga sendiri, tempat yang seluas langit dan bumi itu ya juga tidak kita lihat. Sebaliknya neraka yang akan ditempati orang-orang yang melanggar aturan syariat akan dimasukkan ke neraka juga tidak bisa dilihat. Tapi yang jelas supaya kita punya kondelan bahwa kita sebagai umat Muhammad diwajibkan percaya alias iman, barang yang kelihatan atau yang tidak ya kita percaya gitu aja. Jangan diukur dengan utak kita. Kan banyak orang yang tidak percaya karena tidak iman, maksudnya karena tidak bisa kelihatan yang diimaninya. Saya pun pernah ngasih contoh kepada seorang yang ngeyel bahasanya, mahasiswa itu. Mahasiswa itu ngeyel tentang barang yang kelihatan dan yang tidak itu tadi. Tapi harus iman kan gitu, terutama yang tidak kelihatan. Cuman saya ngasih ini, stop kontak itu. Stop kontak. Tangannya dia itu tak suruh masuk ke dalam. Tak berani. Kok tak berani? Kan tak kelihatan. Kan katanya ada setrum. Tapi kan setrumnya tak kelihatan. Coba sampean kalau memang semua dituntut dengan transparan gitu loh. Sampean masuk ke sini stop kontak, telunjuknya tak berani dia. Kenapa tidak berani? Karena ada setrum katanya. Tapi kan tak kelihatan. Nah ini begitu disuruh masuk stop kontak itu baru dia sadar. Jadi harus percaya gitu loh. Walaupun yang tidak kelihatan, tapi betul masuk di situ kesetrum gawat dia. Dengan setrum yang tidak kelihatan juga kan. Nah maksudnya orang-orang yang mohon maaf itu tidak mau yakin karena tidak masuk akal. Bahasanya sekarang kan harus masuk akal semua, harus transparan dan terus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Isra Mi'raj bagi umat Muhammad wajib meyakini terjadinya Isra Mi'raj. Begitu. Jadi siapa yang mengaku beragama Islam, ingkar dengan kata lain tidak percaya adanya peristiwa perjalanan Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, turun lagi, terus tidak dipercayai atau ditolak, itu murtad sudah. Nah, itu supaya kita tahu murtad itu alias keluar dari Islam karena tidak percaya adanya Isra Mi'raj. Di antaranya yang harus kita yakini adanya peristiwa perjalanan Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh itu. Kalau oleh-olehnya besok akan datang, akan diuraikan lebih banyak karena kalau ada waktu lebih luas waktunya. Mohon maaf ini sekarang isaknya mundur-mundur itu kan. Jadi saya tadi WA, mohon maaf ini pengajian nanti terlambat sebentar. Ya sekitar tadi kalau dari pondok kurang lebih 12 menit. Tapi begitu ke sini hampir 3,5 jam kan. Kalau dari pondok ke sini sekitar 10 menit juga kan. Oleh akhirnya waktunya mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang bisa
waktu untuk pengajian itu, sehingga kalau menyampaikan tentang persoalan Isra Mi'raj bisa lebih banyak kita ketahui, karena banyak hal-hal yang perlu kita kasih tahu di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang paling ngeri itu informasinya di langit keempat ini yang namanya jasad badan. Kalau lewat di situ itu terbakar. Tapi Rasulullah kan aman. Langit keempat loh, terbakar. Lewat di situ terbakar. Tidak mungkin ada orang tembus sampai ke langit di atas langit keempat, kecuali dalam kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj hanya Rasulullah kan gitu bisa lewat di langit keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya kira itu dulu sedikit ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang bisa dilanjutkan sampai ya kalau tidak 100% isi kisah Isra Mi'raj itu mungkin 75% bisa saya sampaikan. Soalnya banyak yang tergandung di situ rahasia-rahasia. Tidak semua orang tahu. Pernah saya sampaikan juga di sini tentang sholat yang oleh Allah itu Nabi diperintah untuk melaksanakan sholat, tetapi Nabi sendiri harus naik ke atas kan gitu. Ini rahasia ini. Ada hikmah yang sangat penting perlu kita ketahui. Bukan Nabi diperintah waktu di bumi, tapi harus naik ke atas. Itu sholat. Jadi sholat itu rahasianya lebih tinggi derajatnya dari perintah Allah yang lain, termasuk puasa, zakat, haji dan yang lain-lain. Itu Allah memerintahkan Nabi waktu Nabi di bawah di dunia. Tetapi kalau Allah mau memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat, berikut juga umatnya termasuk kita harus naik dulu ke posisi yang tinggi gitu. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, Pak.